Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wa awliya wa sahbihi wa salihin wa bil khusus awliya wa sahbihi wa ila hadratin abaina wa ummatina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila hadratin khususun mu'allif hadzal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul hukama'i, wa qala dan berkata ba'dul hukama'i sebagian para filosof, apa yang dikatakan al-mannu, al-mannu kalau bahasa Jawanya itu ngundat-ngundat, atau kalau bahasa Betawinya itu ngebangkit, atau mafsadatus shoni'ati, itu merusak perbuatan baik, mengungkit-ngungkit. Jadi wal mannu mengungkit-ngungkit, mafsadatus shoni'ati merusak perbuatan baik. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan lalu diungkit-ungkit terus, maka perbuatan baik itu rusak gitu. Jadi nilai keikhlasannya hilang, ketulusannya pudar gitu. Wa qala dan berkata ba'dul udabai sebagian sastrawan, apa yang dikatakan qaddara, memperkeruh itu ma'rufan terhadap pekerjaan yang baik. Apa yang memperkeruh? Imtinanun, imtinanun mengungkit-ngungkit ya. Jadi ma'ruf sesuatu yang baik, pekerjaan yang baik, nah, itu kan jernih gitu ya, jernih dengan keikhlasan, jernih dengan ketulusan. Tapi menjadi keruh gitu, menjadi kotor oleh apa? Oleh sifat mengungkit-ngungkit itu. Jadi ya mengungkit-ngungkit lalu kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Saya membantu dia, saya sudah melakukan ini dan itu. Nah, itu yang jernih menjadi keruh gitu. Wa dhayya'a dan menyia-nyiakan hasaban terhadap nilai-nilai luhur. Apa yang menyia-nyiakan? Imtihanun, pelecehan atau penghinaan. Jadi nilai luhur, akhlak mulia itu menjadi sia-sia oleh sifat pelecehan, penghinaan gitu.
Qad qala, dan sungguh berkata, ba'dul bulaghai, sebagian ahli balaghah atau ahli sastra Arab tinggi, apa yang dikatakan? Man, barang siapa, manna, mengungkit-ungkit, man itu bima'rufihi, terhadap perbuatan baiknya man, terhadap perbuatan baiknya seseorang itu, sakoto, maka gugur, syukruhu, syukurnya ma'ruf, ya kan? Jadi orang yang mengungkit-ungkit perbuatan baiknya, maka rasa syukurnya gugur gitu. Jadi karena memang salah satu syarat mensyukuri perbuatan yang baik adalah tidak mengungkit-ungkit, tidak mengungkit-ungkitnya gitu. Waman, barang siapa, a'jaba, dan ujub atau bangga diri, man itu bi'arihi, dengan man, dengan panaman, habit, maka lebur, ajruhu, pahalanya amal, ya kan? Jadi seorang yang bangga diri, merasa bahwa amalnya itu perfect, amalnya itu paling baik dibanding lain, nah maka sifat ujub semacam itu akan melebur, menghilangkan pahala yang mestinya dia peroleh. Wa berkata ba'du fusohai, sebagian fusoha itu orang-orang yang menggunakan bahasa Arab secara fasih, secara benar gitu, menurut nahwu sorofnya, balaghahnya gitu. Fusoha, fasih, bahasa Arabnya itu excellent gitu, pengguna bahasa Arab yang excellent. Apa yang dikatakan quwwatul minani, kuatnya anugerah min dha'fil minani, itu bagian dari melemahkan sifat ngundat-ngundat, atau bahasa ininya mengungkit-ungkit. Jadi kalau kita kuat memiliki anugerah yang kuat, yaitu syaratnya adalah melemahkan sifat mengungkit-ungkit gitu. Ya. Wa qala, berkata ba'du syu'ara'i, sebagian penyair, apa yang dikatakan penyair, afsadta bil manni ma asdaita min hasanin, laisal karimu ida asda bi mannani. Afsadta, kamu merusak itu, bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Merusak apa? Ma, terhadap sesuatu, asdaita, yang telah kamu berikan atau yang telah kamu lakukan. Min hasanin, minnya ini min bayaniyah yang menjelaskan isi dari ma itu. Min hasanin, dari sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus gitu. Jadi kamu merusak sesuatu yang baik, yang bagus, yang telah kamu berikan, yang telah kamu lakukan. Dengan apa merusaknya? Dengan bil manni, dengan mengungkit-ungkit gitu. Laisa, tidaklah al-karimu, orang yang mulia, ida asda, ketika mendatangkan atau ketika melakukan sesuatu yang baik, ketika memberikan sesuatu,
Al-Karim itu bimannanin, sebagai orang yang banyak mengungkit-ngungkitnya. Laisal karimu ida asda bimannanin. Jadi bukanlah orang yang mulia ketika dia memberikan sesuatu, ketika dia melakukan kebaikan, tapi dia mengungkit-ngungkitnya gitu. Jadi kalau artinya mafhum mukhalafahnya bahwa kalau orang yang melakukan kebaikan terus mengungkit-ngungkit, berarti orang itu tidak layak sebagai orang yang mulia, Al-Karim, tapi dia adalah orang yang rendah itu. Waqala, dan berkata Abu Nuwas. Nah ini, jadi Abu Nuwas ini maksudnya adalah Abu Nawas yang kita kenal. Jadi kalau Abu Nawas itu masyhur humor-humornya ya, jok-joknya, sebagai kenal sebagai tokoh yang humoris gitu. Padahal kalau dalam khazanah kelas Islam, Abu Nuwas itu adalah seorang teosof, seorang filosof Islam dan penyair gitu. Saya punya satu koleksi, judulnya Diwanu Abu Nuwas. Jadi kodifikasi kumpulan dari syair-syairnya Abu Nuwas, 2 jilid gitu. Itu ratusan bahkan ribuan syair yang diproduksi, yang diciptakan oleh Abu Nuwas. Nah, jadi Abu Nuwas ini tidak sekedar tokoh humor gitu dalam khazanah klasik Islam, tapi beliau adalah seorang sufi, seorang filosof, seorang teosof dan penyair gitu. Nah, Imam Mawardi ini mengutip salah satu syair Abu Nuwas. Apa yang dikatakan Abu Nuwas? Famdi la tamnun alayya yadan mannuka al-ma'rufa min kadari. Famdi, teruskanlah kamu, teruslah kamu katanya. La tamnun, janganlah ngundat-ngundat, janganlah mengungkit-ngungkit. Alayya, la tamnun, janganlah kamu mengungkit-ngungkit, alayya, kepadaku, yadan, terhadap satu pemberian. Artinya Abu Nuwas mengatakan, teruslah kamu beramal baik, janganlah kamu mengungkit-ngungkit pemberian yang kau berikan kepadaku. Mannuka, mengungkit-ngungkit kamu itu, sifat mengungkit-ngungkitmu itu al-ma'rufa, terhadap kebaikan, min kadari, itu akan memperkeruh al-ma'ruf, ya kan? Jadi mengungkit-ngungkit pemberian, mengungkit kebaikan, itu justru akan mengotori, memperkeruh sesuatu yang baik itu. Sesuatu yang baik itu kan mestinya jernih gitu, mestinya bersih gitu. Tapi dengan mengungkit-ngungkit, kebaikan itu diungkit-ungkit sehingga kebaikan itu menjadi keruh, menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Ini syair Abu Nawas gitu ya. Kita kenal salah satu syair Abu Nawas itu kan yang sering didemonstrasikan, yang sering dibaca bersama-sama di kampung, di musola di kampung, di masjid kampung, sambil menunggu jamaah sholat itu kan sering dibaca, ilahi las tulil firdaus
si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirut tambil adimi. Nah, ini salah satu syair Abu Nawas. Jadi syair itu kan berisi kerendah hatian seseorang. Jadi di syair itu dikatakan, aku bukanlah ahli sorga, itu, tapi aku tidak kuat di neraka, gitu kan. Jadi dan itulah syair yang populer yang masih terus diabadikan dalam peradaban Islam sampai saat ini. Padahal Abu Nawas ini banyak sekali syair-syairnya. Di antaranya kalau tidak salah itu Tombo ati itu ada 5 perkara. Nah, itu kalau tidak salah itu salah satunya adalah syairnya Abu Nawas. Wa ansyadtu wa unsyidtu, dan aku atau saya didendangkan syair Anir Rabi'i dari Imam Rabi' li Syafi'i, bagi Imam Syafi'i. Artinya Imam Mawardi itu mendapatkan syair dari Rabi', di mana syair itu adalah ciptaannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pun ya kan terkenal sebagai imam madhab fikih, salah satu imam madhab fikih. Beliau pun memiliki jiwa seni, memiliki kesusastraan yang sangat tinggi, sehingga Imam Syafi'i memiliki satu karya namanya Diwanus Syafi'i, yang isinya adalah kumpulan syair-syair, nadom-nadom ciptaannya Imam Syafi'i, dan ini banyak sekali dikutip oleh Imam Mawardi dalam kitab ini. Apa yang dikatakan Syafi'i? Imam Syafi'i, la tahmilanna liman yamunnu minal anami alaika minna. La tahmilanna, sungguh janganlah kamu memikul atau menanggungkan liman kepada seseorang yamunnu, yang orang itu mengungkit-ngungkit minal anami dari manusia, alaika atas kamu, minnahu mengungkit-ungkit, ya kan? Jadi sungguh janganlah kamu menanggung, gitu kan, membawa gitu seseorang yang suka mengungkit-ungkit, gitu. Wakhtar, dan pilihlah kamu, linafsika, karena dirimu, haddoha, terhadap bagiannya nafas, ya kan. Jadi tidak usah berharap kepada orang yang suka mengungkit-ungkit gitu. Jadi pilihlah bagianmu sendiri, jadilah dirimu sendiri, bekerja keraslah sehingga mendapatkan sesuatu yang dapat memenuhi kehidupanmu itu. Karena kalau bergantung kepada orang yang mengungkit-ungkit itu sia-sia atau muspro. Jadi janganlah kamu bergantung
meminta bantuan kepada orang yang suka mengungkit-ungkit gitu. Jadi bekerja keraslah untuk dirimu sendiri, carilah penghidupan untuk memenuhi hidupmu sendiri gitu. Wasbir, dan sabarlah kamu. Fa inna sabra, maka sesungguhnya kesabaran, junnahun, adalah penghalang atau menjadi tameng atau menjadi semacam tembok yang membentengi gitu. Jadi sabarlah, bahwa kesabaran adalah bentengmu yang kokoh, yang tidak mudah untuk dirobohkan oleh siapapun gitu. Minanur rijali 'alal qulubi asyaddu min waq'il asinnah. Minanur rijali, mengungkit-ungkitnya seorang laki-laki, 'alal qulubi, atas hati. Asyaddu itu lebih berat, lebih berat, ya kan? Min waqil, atau lebih kuat gitu. Min waqil asinati, dari kejadian atau dari jatuhnya satu peristiwa itu. Jadi hati seseorang itu akan terluka gitu, akan sangat berat gitu, ketika mendapatkan pertolongan lalu kemudian diungkit-ungkit gitu. Itu berat gitu, jika dibandingkan musibah yang menimpa gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, lalu itu terdengar, ya kan, oleh orang yang pernah ditolongnya, atau mengungkit-ungkit di hadapan orang yang pernah ditolongnya, itu mengungkit-ungkitnya itu akan jauh lebih melukai hatinya daripada musibah yang benar-benar terjadi menimpanya gitu. Jadi mengungkit-ungkit itu bisa melukai hati orang yang menerima kebaikan yang diungkit-ungkit tersebut. Wa min syurutil ma'rufi. Nah, dan itu sebagian dari syarat ma'ruf, sesuatu yang baik, adalah alla yahtaqirra. Seseorang itu jangan meremehkan, ya kan, jangan melecehkan, minhu, dari al-ma'ruf, syai'an, sesuatu, terhadap sesuatu, wa in kana, meskipun ada al-ma'ruf itu, qalilan, itu sedikit, nazron, yang sangat sedikit gitu. Idza kana, ketika ada, al-katsiru, pemberian yang banyak, mu'awwizan, yang sangat jarang, sangat langka, ya. Jadi ini tidak bertentangan dengan syarat yang sebelumnya. Kalau syarat yang sebelumnya itu kan orang yang memberikan bantuan, orang yang berbuat kebaikan itu meskipun sebanyak apapun anggaplah sedikit, itu kan, sebesar apapun anggaplah pemberiannya itu kecil gitu. Nah, kalau di sini itu jangan meremehkan gitu. Jadi kalau ada orang yang memberikan bantuan sekecil apapun, ya kan, itu jangan kamu remehkan, apalagi dilecehkan, itu tidak boleh gitu, ya kan? Karena memang pemberian yang banyak, orang yang memberikan sesuatu yang banyak itu sangat jarang sekali gitu.
gitu. Jadi sekecil apapun bantuan kebaikan orang lain, jangan dilecehkan, jangan dihina. Dan itu syarat mutlak dari al-ma'ruf, sesuatu yang baik. Wa kunta, dan kamu ada, anhu, dari al-kathir, ajizan, orang yang tidak mampu, ya kan? Ya kan? Jadi kalau ada orang yang membantu, ya kan? Nah, kita harus introspeksi diri, mengaca diri, apakah kita pun mampu membantu orang lain. Sekecil apapun orang lain itu membantu kita, harus kita apresiasi, karena kita pun jangankan membantu yang banyak, membantu yang sedikit pun boleh jadi kita tidak mampu, gitu. Nah, fa innaman, maka sesungguhnya seseorang, haqqara, yang meremehkan, yang melecehkan, man itu, yasirohu, terhadap sedikitnya al-ma'ruf, famana'a, kemudian man itu mencegah atau melarang, minhu, dari al-ma'ruf, a'jazahu, maka melemahkan hu, terhadap man, kathiruhu, banyaknya al-ma'ruf. Famtana'a, kemudian man itu mencegah, anhu, dari al-ma'ruf. Nah, jadi kalau orang yang melecehkan atau meremehkan sesuatu yang baik yang sedikitnya sesuatu yang baik, lalu kemudian dia mencegahnya, menolaknya, ataupun tidak melakukannya, ya kan, maka dia pun akan lemah untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak. Artinya gini, kalau dia ingin berbuat kebaikan yang sedikit, lalu kemudian dia anggap sedikit sekali, nggak usahlah gitu. Tidak karena sedikitnya yang mampu dia lakukan sehingga dia tidak melakukannya, kan? Maka dia apalagi untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak, dia jauh lebih tidak mampu lagi, gitu. Atau sebaliknya, kalau seseorang itu kan logikanya gini, misalkan ada orang yang ingin berbuat baik itu langsung banyak, gitu. Nah, tapi pada waktu itu dia mampu melakukan kebaikan yang sedikit, gitu. Nah, lalu dia tidak melakukannya, kebaikan yang sedikit itu. Dia anggap kebaikan yang sedikit itu remeh, gitu. Nah, dia pikir ketika kesempatan untuk berbuat baik yang banyak itu datang, dia akan mampu melakukannya. Padahal gitu, ketika kesempatan dia mampu berbuat baik yang sedikit itu, dia tidak melakukannya, apalagi kebaikan yang banyak itu dia bisa melakukan, dia tidak akan bisa melakukannya, gitu. Jadi kan sesuatu yang sedikit yang bisa dilakukan, maka lakukanlah, gitu. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, kata pepatahnya kan. Nah, sesuatu yang sedikit saja tidak bisa melakukannya karena dianggap remeh, karena dianggap rendahan, apalagi melakukan kebaikan yang lebih banyak, dia tidak akan bisa melakukannya, jauh tidak akan bisa melakukannya.
gitu. Wa fi'lu qalilil khair, melakukan sedikitnya kebaikan, afdhalu, itu lebih utama, min tarkihi, daripada meninggalkan qalilil khair. Itu. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, maka kita lakukan, harus kita lakukan, karena melakukan kebaikan sekecil apapun itu jauh lebih utama daripada tidak melakukannya, daripada meninggalkannya, ya kan? Jadi ini dalam diri manusia itu seringkali terjadi peperangan, seringkali terjadi tarik ulur itu antara logika, hati, dan hawa nafsu. Itu logika dan hati yang jernih itu pasti akan berbicara bahwa semampu apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun kebaikan itu kecil, meskipun kebaikan itu sedikit. Tapi terkadang ada godaan nafsu yang membisiki, yang menggoda agar ya udah nggak usah gitu, nggak usah melakukan kebaikan yang sedikit gitu, karena itu remeh gitu. Nanti saja kalau mampu melakukan kebaikan yang lebih banyak. Nah, padahal ini godaan nafsu yang menghalang-halangi seseorang untuk berbuat baik gitu. Sebab ketika kesempatan datang, mampu melakukan kebaikan yang banyak, dia belum tentu melakukannya, karena kebaikan yang kecil pun tidak mampu dia lakukan, apalagi kebaikan yang banyak, apalagi kebaikan yang besar, dia jauh akan tidak bisa melakukannya gitu. Faqad ruwiya, maka sungguh diriwayatkan, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi itu berkata, la yamna'ukum minal ma'rufi saghiruhu, ya kan? La yamna'ukum, dan janganlah mencegah, janganlah menghalang-halangi, kum, terhadap kamu kalian, minal ma'rufi, dari perbuatan baik, saghiruhu, kecil-kecilnya ma'ruf itu. Jadi jangan kamu mencegah, jangan kamu menghalang-halangi perbuatan yang baik, meskipun perbuatan baik itu kecil gitu. Lakukan apa yang bisa dilakukan untuk kebaikan, sekecil apapun harus dilakukan itu. Waqala, dan berkata Abdurrahman bin Ja'far, la tastahyi, dan janganlah kamu malu, ya kan, minal qalili, dari pemberian yang sedikit, ya kan? Jadi tidak usah malu. Jadi kalau mau bersedekah sedikit, membantu sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, enggak usah malu. Fa innal bukhla, maka sesungguhnya bakhil, pelit, aqallu, itu jauh lebih sedikit. Bakhil itu minhu, dari al-qalil. Wala tajbunna, dan janganlah jerah kamu, jangan ngeper ya kalau bahasa, jangan grogi, jangan jerah, anil katsiri, dari pemberian yang banyak. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu, aktsaru, itu lebih banyak,
minhu dari al-kathir. Ya kan? Abdurrahman bin Ja'far ini termasuk salah seorang yang terkenal dermawan pada masanya. Itu memberi motivasi gitu. Ya janganlah kamu malu kalau memberi sedekah yang sedikit atau memberi pertolongan yang remeh, memberi pertolongan yang kecil. Jangan malu, karena sesungguhnya sekecil apapun yang kamu berikan, sifat bakhil itu, sifat pelit itu jauh lebih sedikit dari yang engkau berikan. Nah, waqad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan, i'mal al khaira man istata'ta wa in kana qalilan falan tuhitu bikullihi. I'mal, lakukanlah kamu al khaira, terhadap kebaikan, mastata'ta, selagi kamu mampu, wa in kana, meskipun ada, al khair itu qalilan, itu sedikit, falan tuhitu, maka kamu tidak bisa meliputi bikullihi, secara keseluruhan atau semuanya al khair. Ya kan? Jadi lakukanlah kebaikan semampumu, meskipun kebaikan itu sedikit, meskipun kebaikan itu kecil, karena sesungguhnya kamu atau siapapun itu tidak bisa merengkuh dan memberikan seluruh kebaikan kepada yang lain. Jadi tidak ada yang perfect di dunia ini, tidak ada seorang yang bisa mengcover seluruh kebaikan itu dan memenuhi kebaikan itu. Jadi selagi mampu berbuat kebaikan, lakukanlah, meskipun kurang maksimal, meskipun tidak maksimal, atau meskipun kebaikan itu kecil. Wa mata taf'alul khaira minal wa mata taf'alul katsira minal khairi idza kunta tarikan li aqallihi. Nah, ini pertanyaan. Jadi syair yang kedua berbentuk pertanyaan kritis, atau istilahnya istifham inkari. Jadi pertanyaan yang menggugah seseorang, menggelitik seseorang, dan itu jawabannya sebenarnya diketahui oleh orang tersebut, tapi ada tujuan pertanyaan itu mengkritik gitu. Wa mata taf'alu, dan kapan kamu lakukan al khair al katsira, terhadap yang banyak, minal khairi, dari kebaikan, dari yang bagus, idza kunta, ketika kamu ada tarikan, orang yang meninggalkan, li aqallihi, terhadap sedikitnya al khair. Nah, ya kan? Jadi kapan kamu bisa melakukan perbuatan baik yang banyak gitu, ketika kamu sendiri meninggalkan perbuatan baik yang sedikit. Artinya bagaimana bisa kamu berbuat kebaikan yang banyak sementara perbuatan baik yang sedikit saja kamu tinggalkan? Itu kan pertanyaan. Kapan kamu bisa melakukan kebaikan yang banyak sedangkan kamu punya kesempatan untuk melakukan kebaikan yang sedikit saja tidak kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan kritis. Artinya pesan syair yang kedua ingin dikatakan, kalau ada kesempatan berbuat baik sedikit apapun, lakukan. Jadi memang itu latihan. Jadi berbuat baik, bersedekah, lalu menolong, itu memang melatih jiwa kita. Kalau sesuatu yang kecil
bisa kita lakukan, maka jiwa kita, diri kita sudah terlatih gitu. Nah, maka sudah siap untuk melakukan sesuatu yang lebih banyak dan lebih besar. Itu sudah terlatih berbuat baik dari sesuatu yang kecil gitu. Karena memang sesuatu yang kecil itu sebenarnya adalah barometer pada sesuatu yang besar. Kalau sesuatu yang kecil saja tidak bisa dilakukan, gitu kan, apalagi sesuatu yang besar, gitu. Jadi makanya kalau orang itu ingin melihat orang lain, jangan dilihat sesuatu yang besar-besarnya. Lihat dulu sesuatu yang kecil-kecil itu. Kalau sesuatu yang kecil saja tidak bisa dilakukan, sesuatu yang kecil saja tidak dilakukannya, apalagi sesuatu yang besar, kan seperti itu. Ala annal ma'rufa, atas sesungguhnya sesuatu yang baik, ma'ruf, sesuatu yang baik, ma sesuatu, la kulfata yang tidak membebani sama sekali, ala muallihi atas orang yang memberikannya ma. Jadi ma'ruf itu gambarannya adalah sesuatu yang diberikan itu tidak membebani seseorang yang orang yang memberikannya itu. Jadi tidak merasa berat itu, ya ringan saja memberikannya itu. Jadi memberi bantuan, memberi hutang, itu bagi itu bisa bernilai baik, al-ma'ruf, kalau orang yang memberikannya itu tidak merasa terbebani gitu. Wala masyaqqata, dan tidak merasa berat, tidak merasa tidak merasa masyaqqah. Masyaqqah itu ya gundah, galau, tidak merasa sengsara gitu. Ala musdihi, atas orang yang memberikannya ma. Jadi orang yang memberikan bantuan, orang yang melakukan kebaikan itu dia tidak merasa prihatin, tidak merasa berat gitu melakukan kebaikan itu. Wa innama huwa, akan tapi ma'ruf itu jahun, adalah pangkat, label, atau jah itu juga jabatan, bisa yastadilu, yang menaungi, ya kan, bihi, dengan jah itu al-adna, orang yang lebih bawah atau orang-orang yang sebawahnya. Wayartafiku, dan mengambil kemanfaatan bihi, dengan jah itu, at-tabi'u, orang yang mengikut di belakangnya gitu. Nah, ini menarik. Jadi ma'ruf itu, sesuatu yang baik itu bisa saja berbentuk jah, berbentuk jabatan gitu. Dengan jabatan itu dia bisa menaungi orang-orang yang ada di bawahnya, bisa menyalurkan program-program yang maslahat bagi orang-orang yang ada di dalam naungannya, yaitu rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya, mentasarrufkan atau mengalokasikan program-program yang baik bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu diberdayakan,
berdaya dan menuju kebaikan. Dan dengan jah itu, dengan jabatan itu, orang yang mengikut di belakangnya pun bisa mengambil kemanfaatan. Artinya kemanfaatan yang maslahat itu. Jadi at-tabi'un kalau dalam usul fikihnya itu. Ya, orang yang mengikut di belakang itu ya dia akan mengikut orang yang ada di depan. Dalam konteks pemimpinan, berarti pemimpin itulah yang akan diambil kemanfaatannya oleh orang-orang yang berada di belakangnya gitu. Makanya lagi-lagi kita kembali kepada kaidah fikih tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus sesuai dengan kemaslahatan orang-orang yang dipimpinnya. Jadi jabatan itu, kalau dalam konteks Imam Mawardi bicara di sini, itu jabatan itu bisa menjadi sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik ketika jabatan itu bisa menaungi, bisa bermanfaat dan maslahat bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi masyarakatnya itu. Waqad qala, dan sungguh berkata asyairu, penyair. Apa yang dikatakan penyair? Dillul fata yanfa'u mandunahu wa malahu fi dillihi haddun. Dillul fata, bayangan seorang pemuda, yanfa'u itu bisa bermanfaat, dil itu man terhadap seseorang, dunahu yang ada di bawahnya fata, wa malahu, dan tidaklah bagi fata fi dillihi, di dalam bayangan fata, haddun, bagian. Nah, ya kan? Ini bagus sekali metafornya. Jadi bayangan seorang laki-laki itu bermanfaat bagi orang yang ada di bawahnya. Tapi laki-laki sendiri, dia sendiri itu tidak mendapatkan bagian dari bayangannya. Ya kan? Jadi ibaratnya kalau kita itu berjalan, gitu ya, berjalan di terik matahari, itu kan biasanya tubuh kita ini ada bayangan, ya kan? Ya, bayangan atau iya, bayangan yang bisa orang yang di samping kita itu berteduh, itu kan. Tapi diri kita sendiri itu tersengat oleh matahari itu. Nah, seorang pemimpin tuh begitu. Seorang pemimpin itu dia siap tidak mendapatkan bagian dari bayangan itu. Dia berhadapan langsung dengan teriknya matahari itu, demi dia memunculkan bayangan dari tubuhnya itu, dan bayangan itulah yang menaungi, yang menjadikan orang yang ada di sampingnya itu teduh, adem, tidak tersengat oleh matahari. Nah, seorang pemimpin demikian. Seorang pemimpin dia bermanfaat, menaungi masyarakat yang ada di bawahnya, yang dipimpinnya itu, meskipun dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia realisasikan. Jadi betul-betul untuk masyarakat yang dipimpinnya. Dan itu kebaikan, al-ma'ruf. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'a, kamu tidak mampu, antuwassi'a, kamu untuk melebarkan, ya kan, untuk menyebarkan,
melebarkan, menjembarkan gitu. Jami'an nasi terhadap semua manusia, ma'rufaka terhadap kebaikan kamu. Artinya kamu tidak mungkin mampu menyebarkan kebaikanmu kepada seluruh manusia. Gitu. Tidak mampu kamu melebarkan dan menyebarkan kebaikanmu kepada seluruh manusia. Ya kan? Karena manusia itu kan, kita ini memiliki keterbatasan gitu. Jadi atau ada istilah hal yang mustahil adalah memuaskan semua manusia gitu kan. Jadi karena kita memiliki keterbatasan, kebaikan pun demikian. Kita tidak mungkin menyebarkan kebaikan kita untuk seluruh manusia. Itu karena kita memiliki keterbatasan. Wala antuwallihim, dan kamu tidak bisa memberikan him terhadap jami'an nas ihsanaka terhadap kebaikan kamu. Ya kan? Ya, jadi kebaikan kita atau kebaikanmu tidak bisa diberikan kepada seluruh manusia sedunia gitu ya, itu tidak bisa. Jadi makanya fokus dan menakar diri seberapa mampukah kita menyebarkan kebaikan itu, ya sesuai dengan kapasitas kita gitu. Fa'tamid, maka tunjukkanlah kamu bidzalika dengan tunjukkan atau tujulah, kamu harus menuju gitu loh, bidzalika dengan ma'ruf, hadal fadli terhadap ahlal fadli terhadap ahlinya keutamaan, maksudnya orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai luhur gitu, minhum dari jami'an nas wal hifadi, dan orang-orang yang menjaga agama. Jadi karena kita tidak mampu memberikan kebaikan kepada seluruh manusia, maka pertama kita tunjukkan kebaikan itu kepada ahlal fadli minhum, jadi orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai luhur itu dari semua manusia itu. Jadi ahlal fadli ini tidak harus tokoh gitu. Jadi siapapun yang memiliki komitmen menghidupkan nilai-nilai luhur itu adalah ahlul fadli. Dan yang kedua wal hifad, orang-orang yang menjaga agama, menjaga kerukunan antar umat beragama itu. Nah, berikanlah kebaikan kita kepada mereka. Lalu kemudian waqsid, dan kamu harus bertujuan bihi dengan ma'ruf dawir riayati, ya kan? Terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan, wal widadi, dan orang-orang yang memiliki komitmen terhadap kasih sayang, saling menyayangi. Nah, kebaikan pun yang ketiga, kebaikan harus diberikan kepada zawir riaya, orang yang memiliki ya pemerintah gitu. Riaya itu kan kepada pemerintah yang memiliki otoritas menjaga rakyat dan negara, dan widad, dan orang-orang yang memiliki komitmen
terajutnya kasih sayang antar umat manusia, ya kan, saling menyayangi. Nah ini, jadi kalau dilihat dari prioritas, ya kan, prioritas orang-orang yang harus mendapatkan prioritas kebaikan dari kita, ini Imam Mawardi bagus sekali. Itu tidak pada person ya, tapi pada apa yang dilakukan untuk kemanusiaan gitu. Di antaranya widat, yaitu orang-orang yang selalu mementingkan kasih sayang, selalu merajut kasih sayang antar umat manusia gitu kan. Lalu ahlal fadl, orang-orang yang menghidupkan nilai-nilai luhur. Lalu kemudian pemerintah, dawir riayah. Lalu kemudian yang ketiga hifat, orang-orang yang menjaga agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Liyakuna, supaya ada ma'rufuka, kebaikanmu, kebaikan kamu, fihim, di dalam hadal fadli wal hifat wal widad tadi itu, namian, itu dinamis, berkembang, itu namian, berlipat ganda itu. Artinya kalau kebaikan kita diberikan pada orang yang tepat, ya kan, maka kebaikan itu akan berkembang itu. Wasoni'uka, dan kebaikan kamu, perbuatan baikmu, indahum, di sisi ahlul fadli dan yang lainnya itu, zakian, itu zakian, bersih, jernih dan baik. Itu artinya tidak ternodai, kebaikanmu itu tidak diselewengkan, kebaikanmu itu jernih, tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan itu. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, Nabi berkata, la tanfa'us sani'atu illa inda di hasabin wa dinin. La tanfa'u, tidak bermanfaat, as-sani'atu, perbuatan baik, illa, kecuali, inda di hasabin, di sisi orang yang memiliki, hasabin itu orang yang memiliki kelas sosial yang baik, pangkat, atau memiliki orang-orang yang memiliki keluhuran budi, wadinin, dan orang-orang yang memiliki komitmen agama. Ya kan, artinya kalau orang yang betul-betul paham dengan agama, lalu kemudian memiliki komitmen terhadap nilai-nilai luhur, nah, kita berbuat baik kepada mereka, itu akan bermanfaat. Itu tidak akan bermanfaat perbuatan baik kita kecuali bagi orang-orang yang kecuali kepada orang-orang yang komitmen tinggi terhadap nilai luhur dan agama. Wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, idza arada, ketika menghendaki Allah bi'abdin, dengan seorang hamba, menghendaki apa, khairon, kebaikan, ja'ala, maka Allah menjadikan sona'i'ahu, terhadap perbuatan baiknya abad, fi ahlil hifadi, dalam ahli menjaga agama. Jadi Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, itu Allah menjadikan kebaikan-kebaikan hamba itu untuk orang-orang yang memiliki yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik itu.
Waqala, dan berkata Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Hasan bin Thabit. Nah, ini berbentuk syair. Inna soni'ata la takunu soni'atan hatta yusabu bihi tariqun masna'i. Inna soni'ata, sesungguhnya perbuatan baik, la takunu, itu tidak ada. Soni'ah itu soni'atan, sebagai perbuatan yang baik, hatta yusabu, sampai dibenarkan, biha, dengan soni'ah, tariqul masna'i, jalan perbuatan baik tersebut. Nah, jadi perbuatan baik itu tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan baik sampai jalan atau cara berbuat kebaikan itu juga benar. Artinya berarti kebenaran itu atau kebaikan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, gitu loh. Jadi kebaikan itu tidak bisa dijadikan sebagai kebaikan kecuali jalan dan caranya itu juga baik, gitu. Jadi kebaikan menjadi salah kalau caranya salah. Kebaikan menjadi tidak benar kalau jalannya tidak benar. Jadi kebaikan itu sangat terkait dengan cara juga, gitu. Ya, misalkan orang ingin berbuat baik, tapi caranya salah, ya maka salah, gitu. Tidak bisa dikatakan itu sesuatu yang baik. Jalannya salah, ya menjadi salah, gitu. Makanya kebaikan baru bisa dinamakan kebaikan kalau melalui jalan yang benar, melalui cara-cara yang benar. Ya, makanya kata-kata syair yang pertama itu begitu. Fa'ida sona'ta soni'atan fa'mal biha lillahi aw lidawil qarabati aw da'in. Fa'ida sona'ta, maka ketika kamu berbuat baik atau ketika kamu berbuat soni'atan terhadap perbuatan yang baik, ya fa'mal, maka lakukanlah kamu biha dengan soni'ah lillahi, karena Allah. Aulidawil qarabati, atau karena kerabat, auda, atau kamu tinggalkan saja. Artinya kamu kalau tidak gitu ya kamu tinggalkan saja, tidak usah melakukannya. Jadi melakukan sesuatu yang baik itu ya memang karena Allah. Artinya bukan karena kepentingan, bukan karena ada udang di balik rempeyek, bukan karena ada modus, tapi karena betul-betul tulus ingin membantu, ingin berbuat baik, gitu. Kalau tidak ya tidak usah melakukannya, gitu katanya. Ini syair yang kedua. Wakila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, dalam kitab Manthuril Hikam, apa yang dikatakan la khaira, tidak ada kebaikan sama sekali, fi ma'rufin, di dalam kebaikan, ila ghairi urufin, pada selain jalan uruf, ya kan, pekerjaan yang baik, yang kontekstual, yang sesuai dengan kearifan lokal. La khaira fi ma'rufin ila ghairi urufin, tidak ada kebaikan sama sekali di dalam ma'ruf, sesuatu yang baik, ila ghairi urufin, pada selain uruf. Nah, ini menarik. Jadi kebaikan dan uruf, gitu kan. Uruf itu adat,
adat istiadat. Uruf itu kebiasaan, ya kan, local wisdom gitu, kearifan lokal atau lokal genuine atau kecerdasan lokal, lokal genius lokal genius gitu ya, genius gitu, lokal genius. Nah, kalau kita ingin melakukan kebaikan, ya kan, itu tidak bisa baik kalau bertentangan dengan kearifan lokal gitu. Jadi kebaikan itu akan berantakan gitu kalau kebaikan itu tidak tidak dibumisasikan secara arif, sehingga kebaikan itu tidak berbenturan dengan uruf, dengan kebaikan yang ada di tempat tersebut. Jadi la khaira, ya kan, fi ma'rufin ila ghairi uruf. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali dalam uruf, ma'ruf, fi ma'rufin, dalam kebaikan kalau tidak sesuai dengan uruf. Jadi makanya teorinya para wali songo itu ini pas sekali ini dalam kitab ini. Ya karena memang kitab ini ya lebih tua dari Wali Songo ya. Ini kan abad ketiga. Ya, ini 100 tahun sebelum Imam Ghazali. Ini jangan-jangan Wali Songo sudah baca kitab ini ya. Jadi kebaikan itu diambil substansinya, gitu kan? Diambil substansinya lalu kemudian disenyawakan dengan uruf gitu, sehingga tidak berbenturan antara kebaikan substansial dengan uruf, dengan adat setempat, seperti itu. Karena kalau berbenturan maka tidak ada kebaikan sama sekali. Kebaikan yang dikebumikan lalu berbenturan dengan uruf, ya la khaira, katanya tidak ada kebaikan sama sekali. Bagus sekali ini. Wa qad daraba, dan sungguh berbuat ya, atau doriba itu ya berbuat, asyairu penyair atau mencipta, asyairu penyair, bihi dengan la khaira fi ma'rufin ila ghairi urufin, masalan dengan kalam misal atau peribahasa atau dengan menggunakan perumpamaan. Jadi la khaira fi ma'rufin ila ghairi urufin ini itu digubah oleh para penyair dalam kalam permisalan atau dengan peribahasa. Faqala, kemudian penyair itu berkata, la himaris su'i in asba'tahu romahan nasa wa in ja'a nahaku. Kahimari su'i, seperti keledai yang buruk. Kahimarin, seperti keledai as-su'i yang buruk. Nah, keledai itu kuda yang kecil itu ya. Kalau di Mesir, di Timur Tengah itu masih banyak berlalu lalang di jalanan keledai. Jadi kuda kecil yang buruk. Nah, in asba'tahu, ketika kamu mengenyangkan ya terhadap himar, ketika kamu memberi makanan yang membuat
keledai itu kenyang gitu loh. Nah, romaha maka himar itu nyepak, ya, nyepak itu menendang, untuk menendang anasa terhadap manusia. Nah, wa inja'a, dan ketika ju' himar itu maksudnya kelaparan, himar itu nahako, maka himar itu meringkik itu gitu. Nah, ini menarik. Jadi keledai ini bahasa metafor. Keledai yang buruk gitu kan, itu ketika kenyang, ya kan, maka dia akan menendang tuannya, menendang orang gitu ya. Itu. Tapi kalau keledai itu sedang kelaparan, ya kan, ya maka keledai itu akan meringkik gitu. Begitu, akan meringkik. Nah, jadi bagaimana agar keledai itu tidak demikian? Ya, jalan satu-satunya adalah bagaimana agar keledai itu jinak. Itu. Kita tidak menentang keledai itu, gitu kan? Tapi kita bagaimana keledai itu kita sayangi, kita didik, ya kan, karena keledai, ya maksudnya kita, ya kan, keledai, bahkan bukan hanya keledai, anjing pun itu bisa dididik gitu kan, bisa nurut gitu, bisa lulut dan tidak lagi galak gitu ya, itu. Nah, artinya begitupun dalam metafor di Al-Quran itu kan ada khimar juga. Kamatalil himari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa tumpukan buku. Yaitu tandanya bahwa orang yang membawa kitab tapi tidak tahu, tidak paham isinya. Dia hanya punya semangat mengatasnamakan kitab Quran atau Alkitab atau kitab-kitab yang dulu yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Injil, Zabur itu para umat yang lain, itu dia sering mengatasnamakan atas nama kitab, tapi dia tidak tahu isi kedalaman makna dari kitab tersebut. Sebagaimana keledai itu dia hanya keledai itu kan kalau di Timur Tengah itu sebagai alat transportasi. Itu alat transportasi, diantaranya membawa kitab-kitab, tumpukan kitab. Keledai itu tidak tahu isi kitab yang dia bawa itu. Nah, begitupun orang yang beragama, yang dia tidak paham secara baik substansi dari kitab-kitab yang dia bawa, sebagaimana khimar. Nah, kita pun dalam membumikan ma'ruf, sesuatu yang baik, itu bagaimana agar tidak mendapatkan pertentangan dari masyarakat, dengan cara ya agar kebaikan itu dibumikan, semut, disinergikan dengan tradisi, kebudayaan, dan kesenian dan lokal wisdom, kearifan lokal yang ada gitu. Ya, mungkin pengajian kita pada siang hari ini dicukupkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.